Wakil Ketua OSIS periode 2025 dan 2026. Paslon 1, tetap setia, tidak berdua dan tidak ada yang Baik, itu visi misi dan program kerja dari paslon pertama. Teman-teman tadi sudah melihat beberapa visi misinya. Itu visi misi dari mereka itu ya bertujuan untuk membangun sekolah kita dan membangun siswa-siswa sekolah kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dengan cara apa mereka melakukan itu? Tentunya sebagai OSIS dan sebagai pemimpin, mereka ingin merangkul semua murid SMA PAKS untuk mau bekerja sama demi mewujudkan satu tujuan atau impian yang berguna untuk membangun karakter SMA PAKS Patria sendiri, gitu teman-teman. Dan juga tadi ada program kerjanya. Ya, kita sudah mendengar program kerja dari paslon pertama, dari Kakak Maria dan Kakak Tiffany. Ya, program kerjanya sangat menarik tentunya kan. Tadi teman-teman udah mendengar beberapa program seperti contohnya ada PAKS Blessing, ada PAKS Together 2.0, dan juga ada Body Talk. Nah, PAKS Together 2.0 ini mungkin dari anggota OSIS sebelumnya itu sudah mengetahui apa, dan ini adalah lanjutan dari program PAKS Together, itu teman-teman. Nah, dari visi misi dan juga program kerja yang sudah dipaparkan oleh paslon nomor urut pertama, di sini kita akan membuka 3 sesi untuk tanya jawab. Adakah yang mau bertanya terkait dengan visi misi atau program kerja yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut pertama? Baik. Oh iya, Bapak Ibu guru juga nggak apa-apa loh kalau mau nanya. Di sini kita semua harus mengeluarkan isi dari pikiran kita, karena di sini juga kita forumnya untuk berdiskusi. Ya. Oke, baik. Kevin, boleh berdiri. Oke, untuk pertanyaan dari saya itu cukup simpel. Untuk dari program kerja, apakah ada kemungkinan sport taksis akan dikembalikan untuk lomba-lomba antar sekolah jadinya? Apakah akan dikembalikan lomba itu? Karena dari beberapa saya dari angkatan saya kemarin, ada beberapa yang nanya ke saya, apakah PAKS akan mengadakan lomba antar sekolah lagi seperti dulu? Oke, baik. Sudah dengar pertanyaan Kakak Maria dan Kakak Tiffany? Oke, silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang tadi diajukan dari rekan kami, Kevin. Seperti yang tadi ditanyakan, apakah program sport taksis akan dilaksanakan? Untuk sport taksis sendiri secara spesifik akan kami diskusikan jika memang kami sudah terpilih sebagai calon ketua OSIS, terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Kurang lebihnya sport taksis berkaitan dengan program kami, yaitu PAKS Together, yaitu kegiatan yang berkaitan kebersamaan, tidak hanya dalam lingkup sekolah, melainkan juga dalam lingkup sekolah. Jadi untuk jawaban tersebut akan kami diskusikan ketika kami sudah terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Kita berikan aplaus untuk Kevin yang sudah berani bertanya. Berikan tepuk tangan untuk Kevin terlebih dahulu. Oke, jadi terima kasih Kevin untuk pertanyaannya. Mungkin juga beberapa dari kita yang SMA menanyakan tentang terkait dengan sport taksis, kegiatan sport taksis seperti yang kita tahu. Ya, yang pertama itu kegiatan sport taksis adalah kegiatan yang besar dan sangat formal. Itu adalah pihak penyelenggara sport taksis itu tentunya dari SMA PAKS Patria. Itu kegiatannya tentang kegiatan lomba teman-teman. Ya, sport taksis itu bisa bermacam-macam lomba dapat dijalankan, mulai dari lomba olahraga seperti permainan basket, futsal, kemudian ada juga lomba menari teman-teman atau menggambar. Itu semuanya dibagi menjadi beberapa bagian, ada yang SD, tingkat SD, SMP dan SMA. Dan nanti
program sport aksis yang sudah Kevin tanyakan kepada kakak Mari dan kakak Tiffany nanti akan didiskusikan pada saat mereka sudah terpilih. Ya, makanya kita doakan agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita bayangkan itu bisa terjalankan pada periode OSIS selanjutnya dengan pemimpin yang baik tentunya. Oke, baik, itu untuk pertanyaan pertama. Masih ada dua slot pertanyaan lagi. Adakah yang mau bertanya dari Bapak Ibu guru ataupun teman-teman sekalian? Oke, Pak Kevin. Baik, terima kasih untuk paslon 1. Saya mau bertanya mengenai visi misi tadi. Saya nggak terlalu jelas sih karena sedang ngobrol tentang lomba. Terkait dengan visi misi yang menjadi satu pertanyaan saya, ketika visi misi itu tidak tercapai, seandainya tidak tercapai, apa langkah kalian? Betul. Baik, tentu saja pertama-tama kami berterima kasih kepada Pak Kevin karena sudah memberikan kami pertanyaan. Pertama-tama, kami tentu saja akan mengusahakan bahwa visi misi serta program kerja kami dapat terlaksana karena itu merupakan sebuah visi misi yang relevan dengan apa yang ada di sekolah ini dan juga mungkin cukup dapat tercapai. Nah, dari visi kami tadi dijelaskan bahwa ada melayani dengan hati, bekerja dengan kolaborasi, dan memimpin dengan empati. Itu memiliki arti bahwa kita sebagai OSIS akan berusaha dengan sepenuh hati kita melayani dengan membuat kegiatan OSIS yang berguna dan mengarah ke yang positif. Lalu untuk bekerja dengan kolaborasi itu memiliki arti bahwa suatu keberhasilan OSIS itu tidak bisa hanya dari dalam lingkup OSIS itu saja, tetapi membutuhkan kerjasama yang kolaboratif antara semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, maupun seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir, memimpin dengan empati. Kami akan selalu berusaha untuk memimpin dengan memikirkan semua warga sekolah agar mendapat hasil yang terbaik. Begitu. Terima kasih pada paslon 1 atas jawabannya sangat baik. Tadi saya mendengar ada perkataan melayani dengan hati, berkolaborasi dengan seluruh pihak, khususnya sivitas akademik, saya katakan demikian, dari kelas kalian 10, 11, 12 maupun adik kelas kalian pastinya. Nah, dalam kaitan PPDB khususnya yang dekat-dekat sekarang, kita kan punya adik kelas 40 siswa nih. 40 siswa. Bagaimana cara kalian supaya bisa mengajak adik-adik kalian ke atas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan tambahan dari Pak Kevin. Izinkan kami menjawab. Bagaimana cara kita agar menarik adik-adik kita dari SMP 40 siswa untuk naik ke SMA Bagus Patria sendiri? Tentunya sebagai pemimpin dan juga sebagai anggota OSIS, kami akan salah satu hal dasar dan utama yang patut dilakukan yaitu adalah dalam berperilaku. Nah, dalam berperilaku ini kita harus mencontohkan hal-hal yang baik sehingga adik-adik kita dari SMP Pax Eklesia dapat tertarik dan merasa nyaman ketika berada di dekat kakak-kakak SMA Pax Patria sendiri. Maka dari itu mereka tertarik untuk bergabung di SMA Pax Patria. Jadi di sini OSIS berupa penggerak untuk mencontohkan pertama-tama tentu saja ke lingkup kelas 10, 11 dan juga 12 melalui perilaku yang baik kita menjadi sebagai penggerak sehingga nanti adik-adik SMP tertarik untuk masuk dan juga kita dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan OSIS menjadi lebih menarik dan lebih relevan dengan anak muda sekarang dan dapat dipandang sebagai sebuah kegiatan yang mengarahkan sekolah ini ke perubahan yang lebih positif. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak
Maria dan Kakak Tiffany, dan juga untuk Pak Kevin yang sudah bertanya. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Kevin itu teman-teman sudah dijawab dari visi misinya paslon urut nomor 1, yaitu mereka bekerja dengan kolaborasi dan memimpin dengan empati. Jadi segala yang dikerjakan atau segala yang akan direncanakan nanti itu akan diselesaikan dengan cara yang dewasa dan dengan cara memimpin yang sangat baik, teman-teman. Jadi Kakak Maria dan Kakak Tiffany bertekad bahwa mereka akan membangun sekolah PAKS ini dengan baik apabila seluruh siswa, seluruh OSIS dan seluruh para pekerja di SMA PAKS itu bisa diajak kerjasama untuk membangun satu impian. Ya. Jadi visi misi dari Kakak Tiffany dan Kakak Maria ini cukup bagus dan cukup baik yang seperti kita dengar tadi. Ya, semoga dengan visi misi mereka bisa tercipta sesuatu yang bisa berguna untuk tidak hanya untuk OSIS tapi untuk semuanya, untuk murid dan untuk guru-guru di SMA PAKS Patria, dan juga untuk adik-adik kelas kita semua yang ada di sini. Oke, baik, terima kasih Kakak Maria dan Kakak Tiffany. Selanjutnya kita akan bergerak ke paslon urut nomor 2. Di sini mereka akan memperkenalkan diri mereka dan juga akan menceritakan serta menjelaskan visi misi serta program kerja dari mereka sendiri. Oke, paslon urut nomor 2, silakan perkenalan. Selamat pagi teman-teman semua. Fungsi nyata. Oke, yang pertama kita akan mengadakan kompetisi internal dan eksternal. Yaitu kita akan internal itu dalam sekolah, eksternal kita akan mengadakan kompetisi di luar sekolah yang kita akan mengirimkan beberapa siswa-siswi yang mampu kita bisa ajak kerjasama dan bisa di bidang tertentu, teman-teman. Yang kedua, menciptakan suasana nyaman dan nyaman di lingkungan sekolah, teman-teman. Dan juga kita harus mewujudkan jiwa keharmonisan antara siswa-siswi SMA PAKS. Yang ketiga, menjadi siswa-siswi yang berkorban bagi bangsa dan mempunyai jiwa patriotisme dan nasionalisme. Yang terakhir, membangun jiwa solidaritas yang tinggi antara siswa-siswi sekolah. Itu visi misi dari kami, dan kita lanjut ke Prof. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program kerja kami. Program kerja kami yang pertama ada PAKS Heroes Day. PAKS Heroes Day ini dibuat untuk menonjolkan kreativitas siswa, seperti misalnya menari, menyanyi, atau fashion show, dan lain-lain. Tujuan dibuat PAKS Heroes Day ini untuk menonjolkan rasa patriotisme dan nasionalisme dari siswa-siswi PAKS Patria. Selanjutnya ada PAKS Green Action. PAKS Green Action ini dibuat untuk bagaimana siswa-siswi PAKS bertanggung jawab atas lingkungan sekolah, agar lingkungan sekolah kita ini terasa nyaman dan orang luar pun bisa melihat bahwa PAKS ini itu ada lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Selanjutnya ada PAKS Spirit Day. PAKS Spirit Day ini dibuat untuk meningkatkan rasa dekat pada Tuhan dan meningkatkan rasa bahwa kita bisa sampai di sini, di titik ini, karena adanya tuntunan dan campur tangan Tuhan. Selanjutnya ada PAKS Gratitude. PAKS Gratitude ini dibuat untuk menunjukkan rasa apresiasi kita kepada teman-teman atau guru-guru. Selanjutnya ada PAKS Connect Forum. PAKS Connect Forum ini adalah forum terbuka untuk seluruh warga PAKS seperti guru, staf PAKS, dan siswa-siswi untuk menyampaikan kritik dan pesan kepada OSIS agar OSIS bisa berkembang pada kedepannya. Selanjutnya ada Battle of Brains. Battle of Brains ini diadakan untuk mengasah otak dari siswa-siswi SMA PAKS. Sekian kami paslon 2. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2, Ribeiro dan Stefani. Baik ya teman-teman ya, kita mengulas kembali visi misi yang sudah dijelaskan oleh Ribeiro dan juga kakak Stefani di sini, bahwasannya mereka ingin mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, baik itu dalam bidang akademik dan non-akademik. Di sini mereka lebih melakukan pendekatan kepada karakter siswa-siswi SMA PAKS, teman-teman. Ya, mereka ingin membangun, mereka ingin membuat siswa-siswi PAKS agar menjadi maju ke depannya. Tidak hanya dari cara berpikir, tidak hanya dengan cara berpikir, melainkan juga ada dengan cara bertindak gitu.
Jadi mereka ingin membuat kita semua, ingin membuat teman-teman semua, adik-adik semua itu menjadi seorang yang punya karakter yang dewasa dan juga mau menjadi pemimpin. Dan misi dari kakak Ribeiro dan Stefani juga sangat sangat mulia teman-teman, dan juga sangat mendidik, dan ya itu bisa menjadi indikator untuk memajukan SMA Pax Baterai agar menjadi SMA yang berkualitas secara pendidikan dan juga secara murid-murid ataupun non pendidikan. Ya di sini mereka misinya adalah mengadakan kompetisi internal dan mempersiapkan kompetisi eksternal juga. Itu artinya mereka ingin menciptakan lapangan agar teman-teman dapat berprestasi dalam bidang non akademik maupun akademik gitu. Dan juga mereka ingin mengadakan menciptakan suasana yang nyaman dan berhubungan baik kepada seluruh warga SMA Pax, serta mereka ingin menjadi siswa-siswi yang rela berkorban bagi bangsa dan negara ini. Tidak hanya di Pax, ternyata mereka bisa sampai di luar Pax, oke? Jadi sekali lagi visi misi itu kita tidak boleh memandang hanya dalam lingkup sekitar kita saja, ya. Visi misi itu juga bisa bermanfaat bagi kita jika kita memandangnya dan mengimplementasikannya ke lingkup yang lebih luas, gitu teman-teman. Dan juga untuk segi program kerja mereka, ya tadi ada kita tahu Pax Green Day, itu artinya Pax Cinta Lingkungan, ada Pax Spirit Day, itu adalah Pax untuk mendekatkan rohani ya, agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan ada total 6 program kerja yang baik banget dari mereka ini, dan itu nanti bisa berjalan dengan baik juga apabila kita bisa bekerja sama antara OSIS, siswa, guru, dan semuanya gitu. Jadi dari program kerja serta visi misi yang sudah mereka paparkan, di sini kita kembali membuka tiga sesi tanya jawab bagi guru dan juga bagi teman-teman kepada kakak paslon urut nomor 2 ini. Pertanyaan dimulai dari sekarang. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya dan perkenalkan dirinya. Adakah pertanyaan? Ada. Halo, ya, selamat pagi buat Ribeiro dan Stefani. Tadi kan kalian nyebutin kalau mau mewujudkan siswa yang berprestasi akademik dan non akademik, tapi prestasi itu kan luas banget. Coba kalian bisa jelasin lebih spesifik lagi nggak, bidang apa yang paling kalian pengen dorong gitu, dan gimana cara kamu bantu siswa-siswi yang belum punya prestasi? Kamu bilang kamu mau mewujudkan siswa yang berprestasi akademik dan non akademik, tapi prestasi itu kan luas ya, nggak cuma itu doang. Coba kalian bisa jelasin lagi lebih spesifik, bidang apa yang paling kalian pengen dorong, dan gimana cara kalian itu bantu siswa-siswi yang belum punya prestasi. Oke, terima kasih buat Kak Laura sudah memberikan pertanyaan yang bagus sekali. Oke, di sini saya akan jawab. Yang pertama itu, gimana cara kita biar bisa menciptakan prestasi antara siswa-siswi SMA Pax itu sudah diwujudkan, tapi mungkin belum tersampaikan. Contohnya nyatanya itu dimana kita pada saat masuk kelas 10, kita contoh khususnya kelas 10 sudah berinisiatif bahwa saya tentunya bersama kapten basket saya tuh bilang, Ber, ayo kita majuin basket Pax bareng-bareng. Itu contoh bidang pertama. Terus contoh bidang kedua itu ada, tapi belum tersampaikan karena kekurangan siswa yang didapatkan oleh SMA Pax Baterai. Contohnya itu pada bidang futsal. Kita memiliki teman yang bisa bermain futsal. Totalnya itu ada 2 orang, 3 atau 5 orang lah. Terus di sini karena kekurangan orang, kita bisa belum mewujudkannya. Dan gimana cara mewujudkannya? Dengan cara kita harus mengajak siswa-siswi SMA Pax yang mungkin belum bisa menonjol, bisa kita rangkul dan bisa menunjukkan bakatnya di bidang masing-masing. Dan
juga memajukan prestasi di luar sekolah. Contohnya itu ada misalnya saya pernah mengalami suatu hal yang gimana tuh dibilang PAX itu kayak hidden game yang dimana sekolahnya nggak tahu di mana, tapi setiap lomba ada gitu. Itu salah satu contohnya. Mungkin Stefani tambahan. Baik, saya ingin menambah sedikit oleh Riber. Jadi prestasi itu kan yang tadi sudah Kak Laura bilang bahwa prestasi itu luas dan bidang apa yang mau kita tonjolkan. Nah, prestasi itu luas, bisa akademik dan non akademik. Contoh nyata yang sudah ada di PAX yang akademik itu, sudah banyak sekali teman-teman saya yang ikut olimpiade dan nyatanya mereka juara, entah itu emas, perak atau perunggu. Dan itu sudah baik sekali di akademik. Dan non akademiknya kita bisa lihat dari tim basket PAX yang sudah berjuang untuk mengharumkan nama PAX di lomba basket. Terima kasih. Udah terjawab orang. Oke, terima kasih. Ada yang mau nanya lagi? Oke, berikan tepuk tangan. Oke, baik. Jadi mungkin di sini bisa kembali saya jelaskan untuk teman-teman yang mungkin kurang mengerti dengan maksud dari pertanyaannya ataupun jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah bidang apa yang ingin ditonjolkan atau dimajukan oleh kakak paslon nomor urut 2 jika mereka nantinya terpilih menjadi pemimpin ya, atau menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS periode selanjutnya. Jadi tadi sudah dijawab teman-teman, mereka tentunya akan memajukan dan akan menonjolkan dari dua bidang itu, baik dari bidang akademik maupun non akademik. Tadi sudah dijelaskan oleh Stefani bahwa di bidang akademik siswa-siswi kita itu memiliki banyak prestasi. Ada yang memiliki banyak prestasi karena ada beberapa orang yang sering mengikuti lomba ya, dan kita sudah mendapatkan banyak medali, baik itu medali perunggu, perak ataupun emas. Jadi mereka juga ingin memajukan, ingin menonjolkan siswa-siswi PAX dalam bidang akademik, terutama terkhusus untuk kegiatan lomba yang menghasilkan prestasi. Kemudian yang kedua, mereka juga ingin memajukan atau menonjolkan prestasi dalam bidang non akademik seperti yang sudah dijelaskan oleh Ribeiro. Semuanya itu bisa dilakukan apabila persyaratannya terpenuhi, apabila ada indikator yang mendukung, gitu teman-teman. Seperti contoh di PAX itu yang sekarang lagi maju itu adalah basket, ekskul basket, karena beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang juga tim basket SMA PAX Patrie itu sedang mengikuti lomba, dan lombanya ini sangat bergengsi teman-teman. Hadiahnya itu gak main-main ya, tapi yang kita di sini boleh lihat bahwasannya SMA PAX Patrie itu adalah sekolah yang baik dan bagus. Itu yang tadi sudah dikatakan Ribeiro juga, itu kita tuh kayak hidden gem ya, orang-orang tuh kaget, kita tuh nggak terkenal tapi tiba-tiba nama kita tuh ada, nama kita tuh ketahuan sama orang-orang gitu. Jadi sebenarnya sekolah kita ini maju, sekolah yang maju dan sekolah yang baik ya, cuman kita kurang berani aja. Kita masih kurang berani aja untuk menunjukkan siapa kita gitu. Jadi dari kesimpulan kakak Stefani dan kakak Ribeiro ya, mereka ingin memajukan siswa-siswa SMA PAX, dan SMA PAX itu baik dalam bidang non akademik maupun akademik gitu. Jadi untuk mewujudkan itu semua, marilah kita saling bergandengan tangan untuk mau merangkul satu sama lain dan bekerja sama agar dapat mewujudkan apa yang sudah direncanakan oleh kakak Ribeiro dan kakak Stefani tadi. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kakak Laura dan paslon nomor 2 yang sudah bertanya dan menjawab. Masih ada 2 pertanyaan lagi yang akan ditanyakan, yang boleh ditanyakan. Oke, di belakang itu ada Catherine. Oke, Pak Kevin. Ada Catherine duluan, Pak. Gitu. Oke. Ini nyala nggak? Udah nyala. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Catherine dari kelas 12B. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya bagus untuk semuanya sih. Dalam pandangan kalian, apa aspek
budaya OSIS atau khususnya Sekolah SMA Pax Patria yang saat ini belum berjalan maksimal dan perlu diperbaiki. Kemudian untuk periode kalian, misal kalau kalian terpilih, inovasi atau budaya baru apa yang ingin kalian tambahkan agar OSIS atau sekolah lebih relevan dan berdaya bagi seluruh siswa. Sudah jelas? Boleh. 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 Dalam pandangan kalian, apa aspek dari budaya OSIS atau sekolah PAX yang saat ini belum berjalan maksimal atau perlu diperbaiki? Nah, misal kalian dipilih untuk periode selanjutnya, inovasi atau budaya baru apa yang ingin kalian tambahkan agar OSIS lebih relevan dan berdaya bagi seluruh siswa? Simpelnya, misal kalian ngeliat ada yang kurang dalam budaya sekarang atau kebiasaan siswa atau OSIS sekarang, kalian mau ubah atau apa yang perlu diperbaiki selanjutnya, atau program kerja apa yang mau kalian perbaiki dari sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, kalau kalian terpilih, budaya apa yang ingin kalian tambahkan gitu. Makasih. Oke, terima kasih Kak Catherine udah memberikan pertanyaan yang sangat baik. Di sini saya akan menjawab. Yang pertama itu permasalahan yang saya alami dan teman-teman saya juga alami itu budaya dalam berkata kasar. Yang dimana budaya dalam berkata kasar itu sangat sulit kita pungkiri bahwa setiap manusia itu memiliki kelalaian dalam kehidupannya. Contohnya kita lalai dalam perkataan yang benar, tetapi kita sering berkata kasar. Itu budaya yang pertama. Dan inovasi apa? Perkembangan apa yang akan dilakukan untuk menurunkan budaya perkataan kasar tersebut? Yang pertama, kita sudah mewujudkan, khususnya Pak Kevin pernah bilang kalau yang ada siswa-siswi SMA Pax yang berkata kasar langsung push up, dan itu merupakan budaya yang sudah kita terapkan dan sekarang sudah mulai berjalan dengan lancar. Itu dong. Oke. Oh ya boleh. Oke, jadi ternyata pertanyaan itu ditujukan untuk kedua paslon. Baik, dari paslon kedua kita sudah mendengar jawabannya. Sekarang dari paslon urut nomor pertama. Pertanyaan tadi sudah jelas didengar? Oke, baik, silakan dijawab. Dan izin menjawab Kak Catherine. Tadi pertanyaan pertama mengenai aspek budaya yang masih belum maksimal. Sebenarnya masih banyak yang harus dikembangkan di SMA Pax Patria ini, dan itu dimulai dari visi kami. Tadi ada menciptakan budaya sekolah yang akur, yaitu aktif, kreatif, unggul, dan religius. Nah, tentu saja itu adalah aspek-aspek yang masih perlu dikembangkan, dimaksimalkan. Lalu untuk inovasinya, baik, untuk terkait inovasi seperti apa yang terdapat dalam misi kami, ada namanya kedisiplinan. Maka dari itu, inovasi yang akan kami bangun jika kami terpilih sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2025-2026, salah satunya yaitu adalah dengan anggota OSIS mengecek kerapian dari siswa-siswa SMA Pax Patria ketika sudah tiba di lantai 3 di gedung SMA Pax Patria sendiri. Jadi itu adalah salah satu inovasi yang kami diskusikan yang akan kami lakukan ke depannya untuk meningkatkan kedisiplinan dari siswa-siswa SMA Pax Patria. Terima kasih. Baik, boleh diberikan tepuk tangan. Jadi sebenarnya teman-teman, kita itu di sekolah pasti mempunyai peraturan. Pasti Bapak Ibu guru sudah sering menekankan kita, terutama pada saat MA, itu tentang kedisiplinan dan sopan santun. Kalau teman-teman naik ke atas, ke lantai 3, teman-teman sudah bisa melihat di atas ini ada budaya 5S yang diterapkan di sekolah, dan itu kita harus lakukan tiap hari demi menjaga kebaikan kita antara siswa-siswi dan guru-guru SMA Pax Patria. Itu ada 5S, ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.
Itu semua lebih baik diterapkan ketika kita bertemu dengan Bapak Ibu guru maupun teman-teman kita. Nah, dari cara itu kita bisa melatih kedisiplinan kita dan juga kita bisa melatih karakter kita sebagai siswa-siswi SMA Pax Patriae yang dewasa. Nah, begitu juga adik-adik, budaya ini harus diterapkan pada saat ingin bertemu dengan Bapak Ibu guru dan juga teman-teman supaya nanti kita bisa dipandang baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah gitu. Jadi inovasi yang sudah dijelaskan oleh paslon urut nomor 1 dan 2 tadi itu kesimpulannya adalah bahwa kita sekali lagi harus disiplin dalam karakter dan dalam bertindak gitu teman-teman. Dan juga kita tentunya tidak luput dari kata-kata bekerja sama, karena kalau kita bekerja sama pasti akan terwujud dengan mudah dan dengan baik gitu. Pertanyaan masih ada sisa 1 slot lagi. Bagi Bapak Ibu guru ataupun teman-teman yang ada dalam pikiran yang ingin bertanya, boleh bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Tadi akan jadi nanya. Ya, saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Beatrice dari Universitas IPA. Oke, dari visi misi kalian yang ideal tadi dan program kerja yang lumayan banyak itu, bagaimana misi kalian mampu diwujudkan melalui misi-misi yang kalian sebutkan tadi, dan bagaimana program kerja kalian menjadi bukti nyata bahwa visi tersebut bukan hanya janji di atas kertas saja. Yang saya dengar tadi yang kedua, kalian kan dari pertanyaan Laura, kalian memajukan akademik dan non-akademik. Yang saya dengar dari Beru itu bagian non-akademiknya. Apakah basket doang yang mau kalian majukan? Yang kedua, yang akademik. Saya dengar tadi kata Stefani, banyak teman-teman kita yang sudah memenangkan lomba-lomba yang olimpiade. Nah, kalian kan OSIS, organisasi intrasekolah. Apa campur tangan kalian untuk siswa-siswi tersebut supaya menonjol kepada akademik dan non-akademik? Yang saya dengar dari tadi, kalian cuma menyebutkan akademik dan non-akademiknya, tapi campur tangan kalian itu apa? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Beatrice untuk pertanyaannya. Saya izin. Apa campur tangan kita terhadap prestasi akademik dan non-akademik? Campur tangan kita adalah merangkul teman-teman kita yang mau dan niat untuk mengikuti lomba-lomba, seperti kita ajak belajar bareng atau kita ajak main bareng. Itu bisa banget kita campur tangan kepada mereka, dan kita juga bisa mengirimkan olimpiade-olimpiade dan mungkin menunjuk mereka. Oke, membuat lomba non-akademik, Kak Beatrice bilang tadi, buat apakah basket doang? Tentu saya enggak. Jadi saya udah tahu banyak siswa-siswi SMA Pax yang bakatnya tuh nggak main-main. Walaupun kita jumlahnya sedikit, tapi bakatnya luar biasa. Ada nari, ada futsal, ada dance, ada boxing. Itu ada yang dimana kita bisa mengajak dan kita bisa mencari bersama-sama di mana nih ada lomba yang bisa kita ikutin. Nanti kita akan bagi-bagi atau share info ke grup SMA Pax biar bisa siswa yang mau ikuti lomba, maupun lomba nari, lomba basket, lomba futsal bisa berpartisipasi dan bisa diperbincangkan biayanya bersama guru-guru dan kepala sekolah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Beatrice untuk pertanyaannya. Jadi tadi sudah dijawab oleh Beru dan Stefani, terutama buat pertanyaan dari Kak Beatrice itu. Yang pertama terkait tentang lomba di bidang akademik, bagaimana campur tangan mereka. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Stefani dan Beru bahwa mereka akan menyediakan lapangan. Maksudnya di sini adalah mereka
Ya. Ada interupsi? Pertanyaan sebelum non akademik dan akademik belum jawab. Iya, yang visi-misi kami ya. Bagaimana Pak? Oke, baik. Ternyata ada satu pertanyaan itu belum dijawab oleh paslon urut nomor 2. Pertanyaannya kayak biar visi kalian tuh nggak cuma di atas kertas itu nggak cuma janji doang. Biar gak cuma di atas kertas. Misalnya apa yang kalian lakukan gitu loh. Supaya yang menjamin bahwa itu pasti terjadi. Ya, dia menjamin jadi program berjalan. Jaminannya apa? Oke, tentu saja kita akan mewujudkan visi dan misi, yang dimana kita sebagai pemimpin tidak boleh lalai dalam sebuah pekerjaan, yang dimana visi misi kami itu mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi bidang akademik dan non-akademik dan memiliki kepribadian yang cinta akan tanah air dan jiwa patriotisme yang tinggi. Yang dimana sebuah pemimpin itu harus menepati janjinya, yang dimana janji saya untuk visi dan misi saya yakin akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita tulis di atas kertas, dan itu bukan hanya omongan saja, tapi akan dibuktikan jika kita terpilih. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Maaf tadi kakak sekalian, Kak Beatrice yang bertanya dan teman-teman semuanya. Jadi tadi memang ada satu pertanyaan yang belum sempat terjawab. Jadi bagaimana cara mereka mewujudkan visi misi itu agar tidak menjadi janji di atas kertas doang? Yang mereka harus dengan cara tanggung jawab penuh dan mereka harus memegang pekerjaan mereka sebagai pemimpin nantinya agar bisa melaksanakan itu semua. Dan juga tadi untuk visi misi dan untuk program kerja seperti contoh bagaimana mereka campur tangan mereka dalam bidang akademik dan non akademik. Tentunya mereka akan menyediakan lapangan untuk teman-teman semuanya. Contohnya jika ada lomba, mereka akan share seperti yang sudah dikerjakan anggota OSIS sebelumnya, itu akan memberikan informasi terkait lomba, baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik, nanti di share bisa dalam bentuk grup atau nanti di invite. Mereka akan mendata nama-nama siswa yang akan mengikuti lomba. Jadi mereka akan membuat forum, mereka akan menyediakan tempat bagi siswa-siswi yang ingin mengikuti lomba dan mereka akan membantu urusannya kepada guru. Jadi setelah mereka bekerja mereka mendata dan mereka akan melaporkan dan akan membicarakannya dengan Bapak Ibu guru sekalian supaya nanti itu bisa dikerjakan. Oke, jadi itu dari paslon urut nomor 2. Sekarang kita sudah selesai sesinya untuk perkenalan dari paslon urut nomor 1 dan nomor 2 terkait visi misi dan program kerja juga sudah disampaikan dengan jelas, dan juga pertanyaan serta jawabannya tadi dari kakak-kakak semua dan dari adik-adik serta Bapak Ibu guru. Oke, sekarang kita memasuki sesi berikutnya. Oke, di sini kita akan memasuki sesi debat, teman-teman. Ini adalah sesi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman karena di sini kita akan melihat bagaimana cara berpikir kita sebagai siswa-siswi SMA PAKS yang kritis. Gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan tata tertib debat yang akan kita ikuti selama ke depan ini. Yang pertama, peserta harus hadir menggunakan seragam batik formal dan lengkap. Oke, saya rasa di sini semuanya sudah menggunakan seragam yang formal dan lengkap. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan pada saat debat berlangsung. Jadi baik dari kakak paslon, dari paslon nomor 1 dan nomor 2, kemudian dari para peserta debat, para penonton itu ketika ingin melakukan tanya jawab itu menggunakan bahasa yang formal, gitu ya, dan bahasa yang sopan. Yang ketiga, kandidat tim dari paslon nomor 1 dan paslon nomor 2, terus juga untuk para penonton debat dan para tamu itu dilarang melakukan keributan pada saat debat berlangsung. Keributan itu apa, teman-teman? Seperti contoh satu, tidak boleh menjadi provokator, dan kedua, itu tidak boleh mencemooh atau menginterupsi. Ya, teman-teman harus mengikuti acara debat itu berlangsung dari awal hingga akhir.
dengan perhatian dan dengan kerjasama yang baik. Kemudian yang keempat, seluruh peserta debat atau kandidat yang membuat kerusuhan akan diberikan sanksi tegas. Jadi barang siapa yang membuat keributan atau kerusuhan di sini, itu akan diberikan sanksi, teman-teman. Kelima, pada saat debat berlangsung, kandidat dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Jadi untuk paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2 dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Jika nanti ketahuan melakukan kecurangan, akan diberikan sanksi yang tegas juga. Begitu juga untuk para tamu dan para penonton debat, diharap kerjasamanya untuk tidak melakukan kecurangan. Oke, di sini ada aturan sanggahan juga. Setelah setiap pembicara selesai berbicara, akan ada waktu khusus bagi pembicara lain untuk memberikan tanggapan atau menyanggah argumen yang telah disampaikan. Jadi ini terkhusus untuk para paslon. Jika nanti semisal paslon nomor 1 telah selesai memaparkan materinya, maka paslon nomor 2 dipersilakan diberikan waktu untuk menyampaikan argumen atau pendapatnya. Kemudian yang kedua, ada ketertiban dan etika. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi tidak ada interupsi. Kemudian menghormati waktu yang telah ditentukan, serta menghindari penggunaan bahasa atau tindakan yang tidak pantas. Jadi pada saat debat itu dilarang melakukan tindakan yang tidak pantas, dilarang provokator, dilarang kasar, dan juga dilarang menggunakan bahasa yang tidak sopan. Baik, boleh dilanjut. Oke, di sini sesi debat akan diberikan waktu 15 menit setiap pembicara. Jadi setiap pembicara dalam paslon itu diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan argumennya atau pendapatnya. Baik, di sini kita langsung masuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini itu ditujukan kepada paslon urut nomor 1. Jadi bisa dilihat kakak-kakak semua, atau yang nggak kelihatan dari belakang ini bisa saya bacakan. Pertanyaannya adalah, sebagai pengurus OSIS, bagaimana Anda menyeimbangkan aspirasi siswa yang menginginkan kebebasan berekspresi dengan aturan sekolah yang bersifat konservatif tanpa menciptakan konflik terbuka antara siswa dan pihak sekolah? Boleh, silakan. Diberikan waktu 5 menit untuk diskusi.
Wakil Ketua OSIS memiliki pengertian bahwa OSIS itu bukan hanya sebagai wadah untuk menampung aspirasi saja, melainkan juga bertugas sebagai jembatan antara siswa yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan pihak sekolah. Nah, jadi di sini kami akan menempatkan diri sebagai penengah yang objektif dan komunikatif, di mana langkah pertama kami terhadap permasalahan ini adalah dengan menampung aspirasi sesuai dengan fungsi OSIS yaitu wadah aspirasi, dan kami akan berdiskusi dan mencari tahu lebih detail mengenai apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi, mengenai apa yang mereka inginkan dan bentuk kegiatan seperti apa yang mereka inginkan melalui kebebasan berekspresi ini. Lalu setelah mengetahui secara lebih spesifik, kami tentu saja akan menganalisis aspirasi-aspirasi tersebut, apakah sudah sesuai, apakah bisa disesuaikan dengan nilai dan aturan sekolah. Lalu langkah kedua kami, tentu saja kami tadi menempatkan diri sebagai penengah yang objektif dan komunikatif. Jadi kami akan menyampaikannya ke pihak sekolah dengan menekankan bahwa saran kebebasan berekspresi dari siswa ini merupakan sebuah saran dalam bentuk kreativitas, bukan untuk menentang aturan sekolah, tetapi untuk saran kreativitas dan cara untuk mengembangkan ke arah yang lebih positif melalui kebebasan berekspresi ini. Terima kasih. Masih ada waktu 13 menit untuk Kakak Maria dan Kakak Tiffany. Oke, jadi sisa waktu yang ada ini kita akan berikan kepada paslon nomor 2, tapi bukan untuk menjelaskan jawaban dari kalian, tapi untuk menyampaikan pendapat terkait dari jawaban paslon nomor 1. Jika kalian ada pendapat, boleh disampaikan dan dijelaskan dari sekarang. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang tadi saya dengar dari Kak Maria dan Kak Tiffany tentang bagaimana kita menjadi jembatan dari siswa dan siswi kepada pihak sekolah. Apakah OSIS juga, apakah harus siswa-siswi saja yang harus didengarkan, tapi OSIS tidak? Dan apakah kepala dingin dan berdiskusi pada pihak sekolah dengan cara yang baik dan berkepala dingin akan menentukan jalan keluar atau solusi?
Silakan dijawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Oke baik, terima kasih atas tanggapannya. Berdasarkan diskusi kami dari pertanyaan Kak Stefani tadi, ada yang pertama yaitu apakah yang didengar hanya suara dari siswa saja, melainkan suara OSIS tidak? Bagi kami, OSIS merupakan organisasi siswa intrasekolah yang harus mampu menjadi penengah di antara siswa dan juga bapak ibu guru ataupun pihak sekolah. Jadi OSIS adalah pihak yang netral. Nah, pada situasi seperti ini OSIS tidak boleh atau tidak bisa menjadi provokator. Maka dari itu, suara yang OSIS sampaikan itu bisa didapatkan atau bisa didengar melalui rundingan aspirasi dari siswa-siswi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan aspirasi dari siswa-siswi, kemudian kita rundingkan, nah kita analisislah di situ, dan pada analisis itulah suara OSIS didengar, yang dimana kita berpendapat bagaimana suatu kegiatan tersebut dapat diselenggarakan lebih baik. Lalu yang kedua, apakah berdiskusi dengan pihak sekolah dapat dilaksanakan dengan kepala dingin? Ya tentu bisa, karena sebagaimana fungsi OSIS, OSIS merupakan organisasi yang jembatan antara siswa dan juga pihak sekolah untuk menyampaikan pendapat. Maka dari itu, diskusi yang dilakukan antara OSIS dan juga pihak sekolah merupakan hasil terbaik yang telah didiskusikan oleh anggota OSIS secara keseluruhan untuk merealisasikan aspirasi-aspirasi dari siswa sendiri. Seperti itu, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Oke, jadi jawaban dari paslon urut nomor 1 dan pendapat dari paslon urut nomor 2 adalah sebagai pengurus OSIS, mereka melihat ya peran mereka itu sebagai jembatan, bukan sebagai benteng. Jadi OSIS itu sebagai penengah, teman-teman, bukan sebagai tameng yang kalau ada masalah mereka mulu yang melindungi, enggak. Itu bukan peran mereka sebagai OSIS. Jadi OSIS itu adalah sebagai jembatan atau sebagai penengah yang bertujuan untuk mempermudah segala urusan antara siswa dengan guru dan antara siswa dengan OSIS begitu. Dan juga kebebasan berekspresi itu hak siswa menurut pendapat dari Maria dan Tiffany. Namun tetap harus berada dalam koridor nilai dan aturan sekolah. Ya. Jadi kebebasan berekspresi itu adalah hak dari kita semua. Tapi kita semua itu nggak boleh terlepas dari aturan sekolah yang mengikat kita. Meskipun kita bebas, meskipun kita memiliki hak untuk bebas, tapi kita juga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah ini, gitu. Terus strategi yang digunakan adalah komunikasi dua arah. Jadi OSIS itu harus netral. OSIS itu nggak boleh jadi provokator. Ya. Pertama, mereka itu menampung dan mengelola aspirasi siswa. Kemudian supaya terbentuk aspirasinya tetap kreatif dan tapi tidak melanggar aturan sekolah, gitu. Setelah itu mereka kemudian tidak akan membuat siswa itu dengan mereka bebas berekspresi, tidak akan membuat siswa itu memasuki jalan yang sesat, ya, tidak melanggar norma aturan yang ada. Kemudian mereka akan berdialog dengan pihak sekolah untuk menyampaikan aspirasi siswa dengan bahasa yang solutif. Jadi mereka akan memberikan solusi karena di sini peran mereka adalah sebagai jembatan. Mereka tidak akan melindungi, karena itu bukan hak atau wewenang mereka. Jadi OSIS itu akan berkomunikasi melalui dua cara dan dua arah, dan tidak akan pernah menjadi seorang provokator. Ya, Kakak Maria dan Kakak Tiffany dan Ribeiro dan Stefani juga. Jadi tadi sudah dijelaskan jawaban yang sangat baik dari pihak paslon nomor pertama, bahwasanya OSIS tidak akan pernah menjadi provokator dan akan selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan dua arah. Gitu. Jadi OSIS itu bukan sebagai tameng, melainkan OSIS adalah sebuah jembatan yang berguna untuk menyalurkan aspirasi kepada guru dan juga untuk membantu teman-teman sekalian. Jadi terima kasih untuk jawabannya tadi Maria dan Tiffany. Sekarang ada jawaban dari paslon urut nomor kedua yang akan menjelaskan pendapat mereka terkait dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan di layar kita ini. Oke, di sini saya akan menanggapi pertanyaan.
Oke, yang pertama pertanyaannya, sebagai pengurus OSIS, bagaimana Anda menyeimbangkan aspirasi siswa yang menginginkan kebebasan berekspresi dengan aturan sekolah yang bersifat konservatif tanpa menciptakan konflik terbuka antara siswa dan pihak sekolah? Oke, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyampaikan kepada pihak sekolah dengan baik dan berkepala dingin. Dengan itu akhirnya tercapailah solusi jalan keluar yang sudah disepakati oleh kedua pihak antara siswa dan guru. Solusi dan jalan keluar itu akan dievaluasi oleh OSIS sehingga akhirnya solusi itu menjadi win-win solution, tidak melanggar tapi nyaman di kita. Jadi kebebasan berekspresi itu sudah ada contoh nyata ya teman-teman, yang dimana kita sudah dikasih peluang oleh guru-guru, yang dimana akhirnya misalnya nanti kita akan jadi mahasiswa, kita bisa berekspresi dengan sopan. Contohnya itu pada hari Kamis kita sering memakai baju bebas tapi sopan. Itu merupakan salah satu tanggapan dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, setelah pendapat yang diberikan oleh paslon nomor 2, waktu dan tempat juga dipersilakan untuk paslon nomor pertama untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pernyataan yang sudah diberikan oleh paslon nomor 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, izinkan kami bertanya. Tadi jawabannya sudah bagus, tapi kami ingin bertanya mengenai bagaimana cara kalian memastikan bahwa aspirasi-aspirasi siswa yang tadi sudah diutarakan kepada OSIS itu dapat didengarkan oleh pihak sekolah kalau misalnya itu menentang dengan aturan sekolah yang konservatif gitu. Baik, diberikan waktu diskusi kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 1. Iya, diskusi dulu. Pertanyaannya Kak Maria dan Tiffany, saya izin menjawab. Jadi, kami sebagai OSIS itu harus menampung aspirasi siswa-siswi yang tentu aspirasi tersebut sudah disaring oleh OSIS jika ada aspirasi yang negatif. Dengan cara apa? Yaitu proker kami jika kami terpilih, yaitu Pax Connect Forum yang dibangun untuk menampung aspirasi siswa yang tentu saja bersifat positif. Terima kasih. Teman-teman semuanya tolong diperhatikan ya ke depan supaya nanti teman-teman bisa tahu apa yang mereka bicarakan di depan ini. Baik, pertanyaan yang kami sampaikan tadi, Stefani mengatakan bahwa aspirasi itu dapat ditampung melalui program kalian, salah satu program dari kalian ya. Nah, gimana berarti terkait dengan aspirasi yang disampaikan sebelum masuk kepada pihak sekolah, aspirasi itu dilihat dari mata OSIS saja, bukan dari mata sekolah. Bagaimana? Ini akan diberikan jawaban dari paslon nomor 2 terkait pertanyaan dari paslon nomor pertama. Jadi tolong perhatiannya dialihkan ke depan dan jangan membuat kebisingan terlebih dahulu. Oke, silakan. Terima kasih Kak Maria dan Kak Tiffany sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus dan kami bisa mengevaluasi dengan jawaban yang kita sudah rancang. Yang pertama, bukan hanya OSIS saja, tapi kami juga diskusi dengan pembina OSIS untuk menampung aspirasi siswa
yang sudah dilihat dari kacamata OSIS dan kacamata pembina OSIS atau guru. Dengan begitu, kita bisa menambah aspirasi siswa yang positif dan kita buang hal yang negatif. Sekian, terima kasih. Apakah sudah jelas jawaban dari paslon nomor 2? Oke, ada tanggapan lagi. Oke, silakan diberikan. Oke, jadi tadi kan makasih jawabannya Ribero dan Stefani. Tadi sudah cukup menjawab, tapi tadi ada yang menjadi pertanyaan. Kan tadi ada kalian bilang membuang hal yang negatif dan iniin yang positif. Nah, gimana kalau misalnya orang yang aspirasinya tuh merasa nggak didengar, itu merasa kalau OSIS sifatnya eksklusif, jadi kayak dia pendapatnya nggak didengar, dan itu secara nggak menyeluruh gitu. Jadi gimana cara kalian menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Paslon urut nomor 2 akan menjawab sanggahan dari paslon urut pertama. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Maria dan Kak Tiffany sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Di sini kami akan menjawabnya. Yang pertama, tentu saja kita akan mengajak diskusi murid tersebut. Dan yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kita OSIS harus menampung aspirasi dan refleksi apa yang kurang dari OSIS dalam hal menampung aspirasi siswa. Dengan begitu, aspirasi siswa-siswi dapat didengar. Baik, apakah sudah terjawab Maria dan Tiffany? Oke. Baik, jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa pendapat baik dari paslon urut nomor 1 dan paslon urut nomor 2, ya mereka sebagai pengurus OSIS, ya mereka percaya juga bahwa kebebasan berekspresi adalah bagian penting dari pendidikan karakter teman-teman. Namun juga mereka memahami bahwa sekolah memiliki nilai-nilai yang ingin dijaga. Jadi kalau kita ingin bebas, kita harus tahu tempat kita di mana untuk melakukan tindakan itu. Jadi kalau di sekolah, kita harus mengikuti peraturan sekolah yang ada. Dalam situasi seperti itu, tugas OSIS bukan hanya untuk menengahi, tetapi juga untuk menjadi penyusun strategi ataupun narasi baru agar kebebasan bisa dipahami secara tepat oleh pihak sekolah. Nah, kemudian artinya mereka tidak hanya menyampaikan keinginan siswa, tapi juga ingin mengedukasi kedua belah pihak supaya siswa dapat diajak untuk mengekspresikan diri secara bertanggung jawab dan tidak destruktif. Artinya tidak merusak atau tidak menghancurkan nilai-nilai yang ada. Kemudian mereka akan mengajak sekolah untuk berdiskusi tentang bagaimana ekspresi siswa justru bisa menjadi sarana pembentukan karakter dan kreativitas. Oke. Jadi mereka itu agar menyampaikan aspirasi dari siswa, mereka ingin mengajak sekolah berdiskusi tentang aspirasi siswa karena dari aspirasi siswa dan dari jawaban siswa juga itu bisa menjadi jalan tengah atau bisa menjadi win-win solution yang seperti tadi dikatakan oleh Ribero. Jadi sarana atau indikator untuk membangun sebuah kerjasama itu adalah ya dengan cara kreativitas agar bukan ancaman menjadi ketertiban. Jadi dengan cara kita berkreativitas, kita tidak menimbulkan keributan. Bagaimana caranya kita untuk tetap berkreasi tetapi menjaga ketertiban yang ada di sekolah, itu teman-teman. Jadi sekali lagi di sini OSIS itu tidak menjadi provokator, tidak boleh. OSIS tidak boleh menjadi provokator dan OSIS tidak boleh tidak netral. Dimanapun OSIS harus selalu netral bagi para murid dan bagi para teman-teman sekalian. Gitu. Karena OSIS itu diajarkan untuk merangkul dan bukan mencemooh. OSIS itu adalah organisasi siswa intersekolah. Ya,
kalau kita di OSIS SMA ini seharusnya kita bisa menjadi seorang yang lebih dewasa. Kita harus mengajarkan sikap dewasa dan disiplin terhadap teman-teman kita. Jika kita menemukan teman-teman kita yang melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang ada di sekolah, marilah kita ingatkan, karena di sekolah kita itu sudah memiliki aturan dan budaya yang kita lakukan tiap hari itu, budaya 5S teman-teman ya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, yang baik, itu bisa dilakukan dari langkah-langkah kecil yang tadi sudah dijelaskan oleh paslon urut nomor 2. Karena ketika kita memulainya dari sesuatu yang kecil, tapi konsisten, maka kita akan bisa melakukan dengan cara yang lebih besar lagi dan menghasilkan hasil yang baik gitu. Jadi semuanya itu dimulai dari hal-hal kecil. Begitu juga untuk melatih kedisiplinan, kejujuran, sopan santun, dan semua moral-moral atau etika-etika yang baik. Ya, kita bisa memulai dari hal-hal kecil. Kalau kita ingin bertanggung jawab, maka bertanggung jawablah dulu terhadap hal-hal kecil, supaya nanti bisa bertanggung jawab kepada hal-hal yang lebih besar. Jadi itu untuk jawaban dan kesimpulan yang bisa disampaikan dari pertanyaan pertama ini. Oke, di sini kita sudah mendengar aspirasi dari paslon urut nomor 1 dan paslon urut nomor 2. Kita sudah mendengar jawaban mereka, kita sudah mendengar mereka berdebat, teman-teman. Nah, ya berdebat. Jadi karena kita sudah mengetahui jawaban dari mereka, maka otomatis pikiran kita pasti terbuka. Pasti kita ada yang pendapatnya sama, pasti ada yang berbeda. Maka daripada itu, jika teman-teman memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait dengan pendapat kedua belah pihak ini, sekarang saya akan membuka 3 sesi untuk tanya jawab, 3 pertanyaan untuk tanya jawab. Boleh teman-teman bertanya dengan cara mengangkat tangannya dan memperkenalkan dirinya siapa. Jadi, adakah pertanyaan untuk pendapat kedua belah pihak yang sudah berdebat, atau dari pertanyaan yang ada di layar ini? Adakah teman-teman yang ingin menjawab atau memberikan pendapat atau memberikan sanggahan? Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Akan memasuki pertanyaan yang kedua. Oke, baik. Di pertanyaan kedua ini ditanyakan, dalam kondisi sekolah yang memiliki ketimpangan fasilitas antar jurusan atau kelas, apakah OSIS bisa memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan pemerataan? Jika iya, sejauh mana OSIS bisa bertindak tanpa melampaui kewenangan strukturalnya? Baik, silakan paslon urut pertama dipersilakan untuk diskusi. Persilakan untuk paslon urut nomor kedua untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan nomor 2 yang ada di layar kita itu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Papan, yaitu dalam kondisi sekolah yang memiliki ketimpangan fasilitas antar jurusan atau kelas, apakah OSIS memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan pemerataan? Jika iya, sejauh mana OSIS bisa bertindak tanpa melampaui kewenangan struktural? Kalau menurut hasil diskusi saya dan GBRU, jawabannya adalah iya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyampaikan kepada pihak sekolah dan OSIS semaksimal mungkin memperjuangkan untuk kita dapat belajar dengan aman, nyaman, dan tidak terganggu. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa fasilitas kita terbatas dan murid kita sedikit. Maka kita sebagai OSIS harus memperjuangkan keamanan dan kenyamanan siswa untuk belajar, karena kita sebagai OSIS ini selain sebagai wakil siswa, kita adalah siswa juga. Jadi kita sebagai OSIS juga harus memperjuangkan pemerataan itu. Oke, itu jawaban dari paslon urut nomor kedua.
Baik, jika paslon urut nomor pertama ada pendapat atau sanggahan, silakan disampaikan. Oke, baik. Jadi di sini tidak ada pertanyaan khusus atau janggal khusus dari paslon urut pertama. Jadi kita beralih ke paslon urut nomor pertama untuk memberikan Oke, sebelum kita ke paslon urut nomor pertama, teman-teman di sini terkait dengan jawaban yang sudah diberikan oleh paslon urut nomor kedua, adakah pertanyaan? Oke, baik, mungkin nanti ada pertanyaan jikalau semuanya sudah tersampaikan baik dari pihak paslon nomor pertama atau paslon urut nomor kedua. Baik, sekarang giliran paslon urut nomor pertama untuk memberikan jawabannya terkait dengan pertanyaan yang ada di layar kita ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terkait pertanyaan nomor 2 ini, yang pokoknya itu apakah OSIS memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkan pemerataan? Nah, jawaban dari diskusi kami yaitu OSIS mempunyai kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan pemerataan. Hal tersebut didasari karena adanya salah satu fungsi OSIS, yaitu sebagai wadah aspirasi atau wadah bersuara bagi siswa-siswi. Jika ada siswa-siswi yang merasa kurang adil karena mungkin keterbatasan fasilitas, OSIS harus bisa menjadi penghubung antara pihak siswa juga dengan pihak sekolah. Namun dengan ketentuan OSIS harus tahu batas. Jadi kami sebagai anggota OSIS tidak bisa bertindak secara langsung untuk membuat keputusan yang besar. Nah, yang patut digarisbawahi atas jawaban dan diskusi kami pada pertanyaan nomor 2 ini yaitu peran OSIS lebih mengarah ke penyampaian aspirasi dengan cara yang sopan dan terarah. Pada intinya, OSIS berusaha memperjuangkan keadilan dengan cara yang positif dan juga tetap menghormati peraturan sekolah. Sekian dari paslon nomor 1, terima kasih. Baik, paslon urut nomor pertama sudah memberikan jawaban. Apakah dari paslon urut nomor kedua ada sanggahan atau pendapat yang ingin disampaikan? Tidak ada. Apakah dari teman-teman atau Bapak Ibu guru yang ada di Selasar ini ingin memberikan pertanyaan? Adakah yang ingin memberikan pertanyaan terkait dengan jawaban dari kedua paslon terhadap pertanyaan yang ada di layar ini? Oh, Azaria mau bertanya? Selamat pagi, Bapak Ibu guru dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ini pertanyaan saya ini mengarah ke paslon nomor 2. Dari pertanyaan di situ, jika OSIS bertindak melampaui kewenangan, apa ketimpangan? Jika ada ketimpangan, kalau OSIS melampaui kewenangan, apa yang bakal kalian lakukan? Jika ada tindakan yang melampaui kewenangan dari OSIS, apa yang kalian lakukan jika kalian terpilih? Jika ada yang melampaui kewenangan, ada ketimpangan di situ yang antara jurusan kelas, apakah OSIS mempunyai kewajiban moral untuk memperjuangkan pemerataan? Jika iya, kalau OSISnya misalnya bertindak melampaui kewenangan, apa yang bakal kalian lakukan? Oke, ini sepertinya yang saya analisis itu pertanyaan dari Kakak Azaria itu sama saja selama pertanyaan sejauh mana OSIS bisa bertindak tanpa melampaui kewenangan strukturalnya. Oke, tadi sebenarnya sudah dijawab, mungkin jawabannya kurang didengar atau kurang dicerna dengan Kakak Azaria dengan baik. Oke, yang pertama tentu saja iya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyampaikan aspirasi. Karena OSIS merupakan jembatan aspirasi untuk menampung aspirasi siswa-siswi di sekolah SMA PAKS. Nah, tentu saja kita menyampaikan ke pihak sekolah tentang pemerataan yang terjadi, biar ketimpangan itu tidak menjadi
hambatan bagi siswa SMA PAKS. Dan OSIS semaksimal mungkin untuk kita dapat belajar dengan aman dan nyaman dan tidak terganggu, karena tidak bisa dipungkiri bahwa fasilitas kita terbatas dan murid kita sedikit. Sekian, terima kasih. Pertanyaan ini dan jawabannya pasti ya Azaria harusnya sudah dengar. Kalau Azaria menanyakan pertanyaan yang sama, berarti tadi Azaria tidak menyimak. Oh, tadi ngomong sama Pak Vito berarti gak menyimak. Nah, di sini Azaria kena sanksi ya. Ibu guru semua yang ada di Selasar ini. Jadi kedua paslon itu sudah memberikan jawabannya. Dan di sini saya menyimpulkan atau kesimpulannya adalah ya mereka percaya bahwa OSIS itu tidak hanya mempunyai kewajiban moral, tapi juga bertanggung jawab sosial untuk mendorong pemerataan teman-teman. Jadi ketimpangan fasilitas bukan hanya soal keadilan yang tadi sudah dijelaskan oleh mereka, tetapi juga bisa mempengaruhi motivasi dan kualitas pembelajaran antar siswa. Ya, jadi kalau kita di sekolah itu fasilitasnya kurang mendukung, maka itu juga akan berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar kita dan kenyamanan kita sebagai murid atau sebagai guru yang ada di sekolah. Jika OSIS diam, artinya OSIS itu ikut membiarkan ketidaksetaraan terus berlangsung. Jadi ketika ada ketidaksetaraan atau misalnya ada permasalahan terkait dengan fasilitas di sekolah, kalau OSIS diam, berarti OSIS sama saja membiarkan lingkungan sekolahnya itu tidak terawat dan tidak terurus. Maka daripada itu, OSIS harus cerdas. OSIS harus cerdas dalam bertindak. Ya, OSIS itu tidak bisa memaksakan keputusan, tetapi OSIS itu bisa membangun kesadaran. Ya, OSIS tidak bisa memberikan keputusan A, keputusan B, tapi OSIS itu bisa memberikan kesadaran terkait dengan keadaan sekolah yang ada dengan cara mereka mengangkat isu ini atau mengangkat permasalahan yang terjadi, seperti contoh kasus tentang fasilitas yang kurang memadai. Mereka bisa secara kreatif dalam kegiatan OSIS itu melakukan seminar, bisa melakukan pendidikan dan bisa membicarakannya dengan orang tua atau dengan guru. Jadi secara terstruktur dan secara sopan mengikuti tata cara berdiskusi di sekolah yang ada gitu. Jadi mereka itu ya bekerja sama dengan guru atau wali kelas untuk menyampaikan kondisi yang dialami. Misalnya kondisi fasilitas yang rusak, mereka bisa sampaikan secara sopan. Ya. Bisa melalui sudut pandang mereka atau bisa melalui sudut pandang siswa gitu. Jadi mereka menjadikan isu yang ada itu tadi itu sebagai salah satu prioritas dalam musyawarah untuk menyampaikan atau untuk membuat rapat besar bagi OSIS. Jadi jika ada masalah seperti contohnya fasilitas yang kurang memadai sehingga membuat ketidaknyamanan, jadi OSIS itu membuat sebuah forum untuk berdiskusi atau untuk menyampaikan aspirasi dari siswa terkait dengan ketidaknyamanan mereka terhadap fasilitas yang ada, dengan cara mereka berbicara dengan sopan kepada guru dan juga kepada orang tua. Dengan cara itu, OSIS tidak melawan sistem yang ada di sekolah. Dengan cara yang sopan tadi dan dengan cara yang terstruktur tadi, itu OSIS dapat melaksanakan kegiatan atau dapat melaksanakan program mereka terkait dengan isu atau permasalahan yang ada, itu dengan tidak melawan sistem peraturan yang ada gitu, tetapi memberikan tekanan positif. Jadi mereka tidak melawan namun memberikan tekanan positif supaya mereka bisa memberikan dampak yang positif juga untuk kita semua di sini. Jadi OSIS itu mempunyai kewenangan namun tidak bisa merubah keputusan yang sudah diberikan oleh sekolah. Jadi sebaik-baiknya OSIS dalam memberikan keputusan, mereka terlebih dahulu pasti membicarakannya kepada guru atau kepada wali kelas. Dan jika ada permasalahan atau isu-isu yang terjadi di sekolah terkait fasilitas atau kondisi lingkungan yang lain, OSIS itu tidak boleh bergerak sendiri. Yang namanya sekolah, pasti sekolah itu memiliki guru. OSIS itu adalah anak didiknya guru. Jadi sebaik-baiknya OSIS juga memerlukan bantuan tangan dari guru untuk melaksanakan program kerja yang akan mereka lakukan. Jadi di sini OSIS itu pasti pertama memerlukan kerjasama dari tim, dari OSIS,
Kemudian yang kedua, pasti mereka akan memerlukan arahan dari guru. Jadi itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang dapat kita semua dengar dari paslon urut nomor pertama dan paslon urut nomor kedua. Jadi terkait dengan jawaban mereka itu sudah sangat menjawab dari pertanyaan yang ada di layar ini, bahwasanya mereka memiliki cara pikir yang kritis, bahwasanya mereka memiliki cara pikir yang dewasa, dan teman-teman sekalian yang ada di Selasar ini itu dapat mencontoh cara berpikir dari kakak-kakak yang di depan. Jika nanti persoalan ini ada di kalian, kalian bisa menggunakan cara berpikir seperti yang sudah dilakukan atau dicontohkan oleh paslon urut nomor 1 dan paslon urut nomor 2. Kita ambil poin positifnya dan kita jauhkan poin negatifnya, teman-teman ya. Kita ikutin yang positif dari apa yang sudah mereka lakukan. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan kepada paslon urut nomor 1 dan paslon urut nomor 2 yang sudah memberikan jawaban yang terbaik. Oke, berikutnya kita akan menuju ke pertanyaan nomor 3. Buat yang nggak kelihatan, buat yang tidak kelihatan dari belakang karena terlalu jauh, baik di sini akan saya bacakan saja. Pertanyaan yang ketiga itu, apakah lebih baik bagi OSIS untuk menjadi fasilitator netral atas semua kegiatan siswa, atau justru menjadi agen perubahan yang aktif mendorong program-program tertentu meskipun tidak populer? Jelaskan sikap yang Anda pilih beserta resikonya. Baik, saya ulangi lagi jika teman-teman masih ada yang belum mendengar. Apakah lebih baik OSIS untuk menjadi fasilitator netral atas semua kegiatan siswa, atau justru menjadi agen perubahan yang aktif mendorong program-program tertentu meskipun tidak populer? Jelaskan sikap yang Anda pilih beserta risikonya. Oke, baik, dari kedua paslon dipersilakan untuk diskusi. Kan paslon urut nomor pertama. Tidak populer. Nah, di sini pertanyaannya adalah menjelaskan sikap dan resikonya. Jadi berdasarkan diskusi kami berdua, OSIS itu harus menjadi agen perubahan yang aktif, bukan hanya fasilitator yang netral. Karena memang jika kita menjadi fasilitator yang netral, itu kita akan terhindar dari konflik. Tapi itu nggak memiliki dampak ke depannya secara jangka panjang. Nah, karena OSIS itu juga punya tanggung jawab untuk aktif mendorong program-program yang sifatnya positif dan membangun. Contohnya misalnya ada program seperti literasi, kebersihan, atau kegiatan sosial. Nah, dari program-program tersebut mungkin nggak semua orang yang setuju untuk mengikuti program yang mungkin dianggap membosankan. Tapi kami OSIS bisa menyampaikan manfaat jangka panjangnya untuk program tersebut. Nah, untuk menjawab resikonya, bagi kami mungkin bisa aja sebagian gak setuju dengan programnya, atau mungkin merasa OSIS terlalu matur. Tapi resiko tersebut dapat dikurangi dengan adanya komunikasi terbuka dan pendekatan yang menyenangkan. Nah, pendekatan yang menyenangkan itu misalnya kita mengajak semua orang untuk menyampaikan ide di program kerja kami, yaitu Yearbook. Begitu, terima kasih. Oke, baik, di sini paslon urut nomor pertama sudah memberikan jawabannya. Kemudian kita akan mendengar pendapat dari paslon urut nomor kedua terkait dengan pernyataan dari paslon urut nomor pertama. Ada pernyataan? Oh, oke, tidak ada pernyataan. Oke, baik. Sebelum paslon nomor 2 menjelaskan, di sini ada satu pertanyaan yang akan diberikan kepada para penonton debat terkait dengan pendapat dari paslon urut nomor pertama maupun pertanyaan yang ada di layar. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan mulai dari sekarang. Baik, jika tidak ada pertanyaan, langsung saja kita ke paslon urut nomor kedua yang akan memberikan jawaban mereka terkait dengan pernyataan yang ada di layar di depan ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Jadi saya akan menjawab
pertanyaan yang sudah diberikan kepada kakak OSIS. Yang pertama, untuk menjadi fasilitas netral dan agen perubahan yang aktif mendorong program-program yang tidak populer, tentu saja OSIS akan memfasilitasi dengan sebaik mungkin, sehingga dengan cara ini tidak hanya sebagai fasilitator netral tapi juga sebagai perubahan positif di sekolah kita dengan cara berpikir dengan kritis. Dan resikonya kita tak bisa pungkiri bahwa tidak semua orang menyukai kita dan kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita. Karena itu hak orang untuk menyukai pilihan kita atau tidak. Tapi yang pasti kita sebagai OSIS harus berpegang teguh kepada pegangan kita, dan kita harus menjadi OSIS yang bersifat netral, namun juga bisa menjadi perubahan bagi sekolah dan siswa-siswa. Baik, itu jawaban dari paslon nomor kedua. Adakah sanggahan dari paslon nomor pertama? Tidak ada sanggahan, berarti jalan pikirnya sudah sama? Sepemikiran. Oke, baik. Kalau di depan kakak-kakak paslon kita sepemikiran, adakah teman-teman kita atau bapak ibu guru yang ada di kelas hari ini yang berbeda pemikiran dengan mereka? Adakah yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan jawaban atau pendapat atau jawaban dari kedua paslon ini? Atau mungkin pertanyaan yang ada di layar? Kalau ada, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Baik, karena tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru dan para peserta debat, para penonton debat. Oke, baik, jadi kita tadi sudah mendengar kedua paslon ini sudah memberikan keterangan terkait dengan pertanyaan yang ada di papan tulis. Oke, di sini kita akan sama-sama menyimpulkan, teman-teman. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya agen perubahan itu adalah kegiatan atau sesuatu yang kita lakukan secara aktif. Kita tidak boleh pasif. Karena OSIS itu mempunyai posisi strategis untuk memulai inisiatif. Jadi segala perubahan yang ada di sekolah kita ini, karena ada organisasinya, maka OSIS itu harus berinisiatif. Yang akan membawa kemajuan. Dari inisiatif itu, kemajuan akan dibawa. Kemudian, meskipun tidak langsung populer, meskipun namanya tidak langsung naik, dalam banyak kasus, perubahan besar memang tidak selalu diterima, teman-teman. Jadi, perubahan itu perlu kita lakukan dari hal-hal yang kecil, agar nanti sampai ke perubahan yang besar, yang sampai diterima oleh banyak orang. Tadi sudah dijelaskan resikonya oleh paslon nomor kedua. Memang banyak resikonya, dan salah satu resiko yang bisa kita simpulkan adalah bisanya ada penolakan atau kurangnya partisipasi. Kemudian OSIS itu dianggap berpihak pada agenda tertentu. Jadi terkait dengan agen atau sebagai fasilitator, ketika OSIS menjalankan program kerja ini, tentunya terkadang ada resikonya. OSIS itu bisa dianggap tidak suportif atau bisa dianggap berpihak pada anggota tertentu karena itu saja yang dijalankan, karena program itu saja yang difokuskan gitu. Tapi pada kenyataannya memang untuk menjadi fasilitator netral atas semua kegiatan siswa, OSIS itu kembali lagi pada kewajiban di awal. OSIS itu tidak boleh memilih satu pihak atau tidak boleh berpihak pada satu tim saja begitu. OSIS itu harus bisa netral, bisa ke semuanya. Jadi untuk tanggung jawab menjadi seorang fasilitator atas semua kegiatan ataupun untuk menjadi agen netral, itu adalah tanggung jawab yang berat. Jadi ini adalah salah satu pegangan atau tanggung jawab yang berat yang dipegang oleh anak-anak OSIS, oleh kakak-kakak kita yang di depan ini, terutama yang menjadi pemimpin yang menjadi ketua OSIS di SMA nanti. Ya. Karena kita harus manajemen waktu, kita harus melakukan pendekatan, dan kemudian kita harus mengikuti tata cara yang sopan agar berlangsung lancar semua aktivitas itu. Namun selama OSIS tetap terbuka,
terhadap masukan dan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya, maka resistensi bisa diubah menjadi dukungan. Jadi itulah kesimpulan yang bisa disampaikan, yang bisa kita sampaikan terkait dengan jawaban dari paslon urut nomor pertama dan nomor urut kedua, bahwasanya apakah lebih baik OSIS untuk menjadi fasilitator netral atas semua kegiatan atau justru menjadi agen perubahan yang aktif? Sebenarnya kita sebagai anggota OSIS itu bisa memegang keduanya, bisa bertanggung jawab atas keduanya, karena keduanya itu sama-sama memiliki poin yang baik untuk kemajuan sekolah dan untuk kedewasaan karakter kita, ya. Dan bahwasanya untuk menjalankan dua ini, OSIS itu memerlukan tanggung jawab yang sangat besar. Jadi untuk menjalankan kedua ini, OSIS juga memiliki resiko yang akan ditanggung. Jadi tidak ada jalan yang berjalan dengan mulus, tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan dengan instan. Ya, semuanya itu harus didapatkan dengan upaya kerja keras dan kerjasama. Jadi untuk melakukan program kerja yang realistis, maka cara berpikir anggota OSIS itu harus kritis. Untuk menekan, untuk melakukan, untuk membuat karya program kerja yang nyata, yang bisa diterima oleh banyak siswa, yang bermanfaat untuk sekolah, maka diperlukan juga kerjasama antara anggota OSIS dan juga antara siswa dan siswi. Jadi kita sebagai anggota OSIS itu, hal yang perlu kita tanamkan dari diri kita di awal itu adalah tanggung jawabnya dan cara berpikirnya. Kita harus memikirkan kemungkinan terburuknya agar kita dapat membuat antisipasinya mulai dari sekarang. Jadi ingat, tidak ada hasil yang sia-sia kalau kita tidak berusaha. Kita akan mendapatkan hasil yang baik kalau kita mau bekerja keras. Mari belajar dari kesalahan, dan kita harus meninggalkan sesuatu yang membuat kita tidak maju di masa yang sebelumnya. Jadi itu saja kesimpulan dari kedua paslon ini terkait dengan pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan sudah dijawab dengan sangat baik dan jelas, dan juga dengan pikiran mereka yang sangat kritis. Baik, karena kita sebentar lagi akan istirahat di Bapak Ibu Guru jam 10. Waktu istirahatnya jam 10 sampai jam 10.45. Jadi ada 45 menit waktu istirahat.